Ayo diskusi, apa peran media bagi perkembangan komunikasi politik di Indonesia saat ini? Peran media secara konseptual menurut Laswell itu sendiri ada tiga. Yang pertama sebagai pengawas, yang kedua sebagai penghubung, dan yang ketiga sebagai transmisi warisan sosial. Peran sebagai pengawas lebih merujuk pada aktivitas media dalam mencermati dan melaporkan peristiwa-peristiwa penting kepada publik. Peran penghubung lebih berkenaan dengan kiprah media dalam menyediakan diri sebagai forum adanya diskusi, saling mendengarkan pendapat, tuntutan, dan aspirasi-aspirasi bagi semua kelompok masyarakat. Sedangkan peran terakhir lebih kepada peran media dalam proses sosialisasi dan proses edukasi bagi masyarakat luas. Charles Wright sendiri menambahkan satu peran dari yang disarankan oleh Laswell, yaitu peran media sebagai hiburan. Peran ini semakin terlihat di Indonesia dengan kehadiran media baru saat ini. Berbagai konten politik yang dikemas dengan lebih ringan dan bernuansa komedi menjadikan peran media ini terlihat relevan saat ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan atau cukup memainkan jari di media sosial? Pernyataan tersebut dapat kita diskusikan. Bagaimana dengan perkembangan media sosial saat ini menjadikan setiap orang sebenarnya memiliki peluang untuk memiliki medianya sendiri. Mereka dapat menyampaikan aspirasi melalui media sosial mereka dapat menjadi pengawas dari kebijakan pemerintah melalui media sosial mereka. Bahkan melalui media yang mereka miliki pun mereka dapat menjadi wadah untuk diskusi terkait isu-isu politik atau aspirasi-aspirasi politik dari followers-followers mereka. Dan contoh terdekat yang mungkin kita bisa amati bagaimana efektivitas dari penggunaan media sosial ini sendiri dalam penyampaian pesan-pesan politik itu sendiri dapat kita lihat dari kasus yang terjadi di Bima yang mengkritik terkait kebijakan dari pemerintah Lampung, dan juga ada seorang guru di Cirebon yang mengutarakan ketidaksetujuannya terkait kebijakan atau program yang dijalankan di tempat ia bekerja. Nah, efektivitas dari penggunaan media itu sendiri sebenarnya sudah terlihat, bahkan dari perannya sendiri juga dari yang harus dijalankan oleh media itu sendiri dapat memajukan atau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Bahkan untuk saat ini menjawab pertanyaan di awal mana yang lebih efektif sebenarnya terkait penyampaian pesan melalui turun ke jalan atau melalui media sosial, terdapat survei yang menunjukkan bahwa anak muda cenderung suka sampaikan pendapat politik di media sosial ketimbang demo. Survei ini dilakukan oleh CSIS, Center for Strategic and International Studies, yang menunjukkan surveinya sebesar 17,7% responden mengatakan dalam setahun terakhir mereka menyampaikan pendapat terkait politik melalui media sosial mereka. Kemudian sebesar 6% responden mengatakan mereka menyampaikan pendapat tersebut melalui unjuk rasa atau langsung datangi pejabat publik dan juga anggota dewan. Nah, hal ini mengindikasikan bagaimana kemudian adanya tren yang mulai mengarah bahwa penggunaan media yang digunakan saat ini lebih condong kepada media sosial dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, data tersebut juga mengindikasikan suatu hal yang lain, bagaimana kemudian angka tersebut tergolong kecil jika dikaitkan dengan partisipasi politik publik atau masyarakat di Indonesia. Jika dikaitkan tadi dengan jumlah 17% itu sendiri, nyatanya juga ada angka yang menunjukkan sebesar 81% yang tidak menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial, dan juga ada angka yang menyebutkan 92% yang mereka tidak melakukan atau menyampaikan unjuk rasa atau menyampaikan pesan politik melalui demo. Nah, hal tersebut dapat terjadi atau didukung juga dengan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, di mana ia menemukan fakta bahwa sebesar 39,2% responden yang menyatakan sering atau selalu takut bicara masalah politik. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 25% jika dibandingkan dengan hasil survei serupa pada tahun 2009 yang hanya 14%. Nah, tentu ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan melihat bagaimana peran media itu sendiri sebenarnya cukup efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Dan saya melihat mengapa kemudian ini bisa terjadi. Saya rasa ini karena adanya undang-undang ITE yang diterapkan di Indonesia, dan penerapan dari undang-undang ini sendiri pada praktiknya hingga saat ini menjadi cukup mengkhawatirkan karena akan dianggap, atau saya sendiri merasa bahwa itu akan berpotensi menjadikan
makna demokrasi itu sendiri akan menjadi pudar, khususnya makna demokrasi dalam penggunaan atau penyampaian aspirasi melalui media. Nah, hasil survei juga ditunjukkan oleh Carta Politika melalui kumparan.com bagaimana sebesar 56,3% masyarakat setuju UU ITE direvisi. Adapun yang menjadi alasan masyarakat merasa perlu untuk melakukan UU ITE itu sendiri, masyarakat melihat bahwa UU ini sering digunakan sebagai alat untuk saling melaporkan orang lain. Kemudian juga UU ini menjadi penghambat bagi masyarakat. Mereka merasa tidak nyaman menyampaikan informasi melalui media. Dan juga UU ITE ini dianggap mempersempit atau memperkecil ruang gerak dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau mengkritik pemerintah, khususnya melalui media. Dan tentu saya rasa ini perlu direvisi dan juga perlu ditindaklanjuti kembali, dan perlu ada yang sosialisasi juga sebenarnya bagaimana kemudian penerapan dari UU ITE ini sendiri. Mungkin saja banyak masyarakat yang merasa tidak paham terkait atau belum tahu substansi dari UU ITE ini sendiri. Hal-hal apa saja sebenarnya yang bisa menjerat mereka jika melakukan atau menyampaikan informasi di media. Mungkin itu perlu diperjelas apa-apa saja poin-poin yang menjadikan kita dapat dilaporkan dengan undang-undang ITE ini sendiri.